Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Widya Astuti, NPM 52 kelas A219. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemarin kegiatan PLP di SD Negeri Gentan. Yang pertama yaitu tentang kultur di SD Negeri Gentan. Kultur di SD Negeri Gentan yaitu ada 5 utama karakter di SD Negeri Gentan yang saling berkaitan, membentuk nilai yang perlu dikembangkan. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, religius. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, integritas. Dan di situ saya akan menjelaskan dari kelima kultur di sekolah SD Negeri Gentan. Yang pertama, religius. Religius, nilai karakter religius mencerminkan keberanian terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain. Yang kedua yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme, nilai karakter merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan, fisik, sosial, ekonomi. Yang ketiga yaitu mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, cita-cita. Dan yang keempat yaitu gotong royong. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu tentang nilai karakter. Merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Yang B yaitu struktur organisasi dan tata kelola. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan tata kelola di SD Negeri Gentan. Yang pertama, yang penasehat atau pembina yaitu Bapak Santo Agus Susila. Dan yang kedua, ketua komite yaitu Bapak Sulistiono. Dan yang ketiga, konselor yaitu Poiman. Dan kepala sekolahnya yaitu Bapak Jumadi SPD SD. Pelaksanaan guru kelas 1 sampai kelas 6 yaitu ada guru kelas 1 RH WHK, guru kelas 2 yaitu Sutriani SPD SD, guru kelas 3 yaitu Jamilatun Wahyu Ningrum SPD, kelas 4 yaitu Ari Parmiati, dan kelas 5 yaitu Sabtono, kelas 6 Karuniasih Utami SPD. Guru agama Islam yaitu Hantoyo, guru agama Katolik yaitu Also Setyo Susana, guru penjaskes yaitu Bapak Sujianto SPD, guru TIK yaitu Bapak Hadi Surono AMD, tata usaha Naya Dianti, dan pengelolaan perpustakaan Reno Darmaningrum SE, dan penjaga sekolah Wahyu, dan siswanya SD Negeri Gentan yaitu masyarakat sekitar. Hasil selanjutnya yaitu yang tata kelola sekolah, yaitu ada Bapak Jumadi SPD sebagai kepala sekolah. Tugas dan wewenangnya yaitu penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah.
Yang kedua, bersama guru karyawan menyusun perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengadakan supervisi. Yang Bapak RH Wihanka AMPD, guru kelas 1, yaitu mengajar, tugas dan wewenangnya yaitu mengajar kelas 1 dan mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan untuk siswa kelas 1. Dan yang ketiga yaitu Ibu Sutriani SPD SD, guru kelas 2, tugas dan wewenangnya yaitu menyampaikan, melaksanakan pengajaran pada kelas 2, mengevaluasi dan menyusun program, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi bimbingan belajar matematika kelas 4. Dan yang keempat yaitu Ibu Jamilatun Wahyuningrum SPD SD, guru kelas 3. Itu tugasnya menyiapkan, melaksanakan pengajaran pada kelas 3 dan mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan siswa pada kelas 3. Dan selanjutnya pada Bapak Sabtono SPD, guru kelas 4. Itu tugas dan wewenangnya sama dengan mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan untuk siswa kelas 4. Dan yang keenam yaitu Ari Parmianti SPD, guru kelas 5. Tugas dan wewenangnya yaitu mengelola aset SD Negeri Gentan dan melaksanakan pengajaran pada kelas 5. Yang selanjutnya Ibu Karuniasih Utami SPD untuk guru kelas 6, itu penanggung jawab koperasi SD Negeri Gentan dan menyampaikan pelaksanaan pengajaran pada siswa kelas 6. Selanjutnya Bapak Hamtoyo, tugas dan wewenangnya yaitu menyampaikan, melaksanakan pengajaran pada kelas 1 sampai kelas 6 karena Bapak Hamtoyo sebagai guru pengajar agama Islam, penanggung jawab dan pengelola mushola juga. Terus yang selanjutnya Susianto SPD, yaitu Bapak penjaskes olahraga. Tugasnya yaitu mengadakan layanan kesehatan dan pada kelas 1 sampai kelas 6. Terus Bapak Also Setio Susana, yaitu guru Katolik, yaitu untuk yang beragama non-Islam karena di sana ada SD negeri, makanya di sana juga ada beberapa siswa yang non-Islam. Jadi gurunya masing-masing. Terus selanjutnya peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan di SD Negeri Gentan sangat penting dengan kedisiplinan siswa. SD Negeri Gentan setiap kelas dan papan pengumuman tertempel dengan jelas peraturan tata tertib yang perlu dipatuhi oleh siswa dan seluruh guru dan karyawan. Untuk kewajibannya diantaranya siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, setelah tanda bel masuk berbunyi, siswa baris di depan, kemudian masuk dan bersatu dengan teratur, kayak biar rapi. Terus yang ketiga, sebelum dan sesudah pelajaran siswa wajib berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Yang keempat, waktu pembelajaran langsung siswa wajib menjaga ketertiban sekolah. Dan yang kelima, wajib istirahat, siswa wajib di luar, tidak boleh di kelas, bisa main di halaman ataupun di depan kelas. Ya, dan selanjutnya siswa wajib berpakaian sopan seperti hari Senin, memakai seragam merah putih. Kalau upacara juga memakai dasi dan topi dan pakai ikat pinggang. Hari Rabu dan Kamis memakai identitas berwarna biru. Dan untuk hari Jumat dan Sabtu seragam pramuka. Pada upacara wajib menggunakan atribut lengkap.
pada waktu olahraga, pakaian olahraga, dan bersepatu kets. Dan sanksi-sanksi yang bisa didapat siswa untuk kalau ada yang tidak tertib, diantaranya bisa dari teguran lisan dahulu, baru dengan peringatan tertulis oleh kepala sekolah dengan tembusan kepada orang tua. Terus bisa dengan peringatan tertulis memanggil orang tua. Yang keempat baru mengeluarkan kalau sudah kebangetan ya. Tapi mungkin itu bisa kita bicarakan kepada orang tua dan guru serta anaknya dulu, karena apa biasanya. Nah, terus bel tanda masuk kelas bunyi, siswa berbaris di depan pintu, guru masuki ruang kelas dan siswa masuk persatu. Itu berada di depan kelas itu. Dan kegiatan seremonial formal sekolah. Kegiatan seremonial yang dilakukan di SD Negeri Gentan yaitu kegiatan upacara bendera, upacara hari-hari besar nasional dan rapat, dan evaluasi tentang pendidik. Dalam melaksanakan upacara dilakukan rutin setiap hari Senin. Upacara bendera manfaatnya sangat baik, yaitu untuk penumbuhan budi pekerti, karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan Nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, kekompakan, kekuatan fisik dan mental, dan patriotisme. Dan selanjutnya yaitu kegiatan rutin ekstrakurikuler. Penilaian kegiatan ekstrakurikuler yang secara kualitatif yang difokuskan pada perubahan sikap dan perkembangan perilaku peserta didik yang ada di SD Negeri Gentan, diantaranya ada kepramukaan, keagamaan, TIK atau komputer, dan seni. Itu diantaranya kegiatan rutin ekstrakurikuler. Dan praktik-praktik pembiasaan positif yang ada di SD Negeri Gentan yaitu pembiasaan atau habituation merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap pada bersifat otomatis dan melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Pembiasaan merupakan bagian dari pendidikan budi pekerti. Ciri-cirinya, sikap tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan adalah relatif menetap. Yang kedua, tidak memperlakukan fisik berpikir yang cukup tinggi. Yang ketiga, sebagai hasil pengalaman atau belajar. Dan yang keempat, tampilan secara berulang-ulang sebagai respon terhadap stimulan yang sama. Yang terakhir yaitu tentang refleksi. SD Negeri Gentan dalam pelaksanaan pendidikannya telah sesuai aturan atau pemerintah dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah sesuai dengan ketentuan. SD Negeri Gentan memiliki tempat yang sejuk dan nyaman di halaman sekolah dan beberapa tanaman pohon rindang yang menjadikan sekolah lebih sejuk dan suasana yang bagus untuk belajar. Untuk sarana dan prasarannya sudah tersedia dengan baik dan menunjang pembelajaran siswa. Pendidikan karakter dan pembiasaan positif yang dilakukan di SD memaksimalkan proses pembelajaran. Tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan yang ramah juga sangat mendominasi dalam setiap kegiatan di SD Negeri Gentan. Namun sangat disayangkan, di SD Negeri Gentan jarang sekali mendapatkan juara dalam setiap event perlombaan yang diikuti siswa. Dalam setiap perlombaan OSN, Olimpiade Sains Nasional, ataupun perlombaan di tingkat kecamatan, SD Negeri Gentan selalu mendapatkan kejuaraan. Dengan adanya perlombaan tersebut diharapkan menumbuhkan bakat dan semangat siswa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.